ngomongin soal kopi, teman-teman gue pada ngopi, mungkin lu juga nonton ini sambil ngopi, mungkin teman-teman lu juga ngopi juga hampir setiap hari. Ada yang tiap malam ke warkop, ada yang tiap malam ke coffee shop, belum mungkin ada teman-teman lu juga yang ikut kelas barista, ada yang buka warkop juga, mungkin juga ada yang buka coffee shop, ada yang kerja di warkop atau di coffee shop sebagai waiters ataupun barista. Fenomena kopi ini memang cukup dibilang unik ya menurut gua. Maksudnya tuh gua ngerasain tuh zaman-zaman dimana kayaknya dulu orang-orang nggak sekopi ini dah gitu. Nah sekarang tuh hampir setiap hari, entah itu lu di rumah, entah lu itu di kantor, olahraga itu pasti rata-rata ngopi gitu. Nah kalau menurut gua fenomena kopi ini berawal dari dunia musik, yaitu ada istilah indie gitu. Jadi indie itu apa ya, pada saat itu didefinisikan musik-musik atau penyanyi band yang mainstream lah, yang tidak pada umumnya gitu, kayak beda gitu, beda sendiri gitu, itu it's a good thing gitu. Nah terus si indie ini juga ada narasi di mana anak-anak indie itu yang sore-sore tuh ngopi terus nulis puisi di sela-sela kayak matahari terbenam tuh, itu indie banget sih katanya sih. Nah udah mulai dari situ udah kopi tuh udah mulai masuk tuh di ranah masyarakat. Fenomenanya juga udah mulai kelihatan gitu, kayak minum kopi tiap sore, terus makin berkembang lagi. Ada yang nge-review rasa kopinya, entah itu yang sasetan maupun ada beberapa warkop atau coffee shop gitu. Ada juga yang tiba-tiba ikut kelas barista, atau memang dia itu emang basicnya tuh mungkin sekolahnya tuh masakan gitu ya, terus dia mau ngelanjutin fokus ke kopi juga ada. Terus ada juga yang buka warkop, ada juga yang buka coffee shop, mungkin itu pebisnis. Terus ada juga yang jadi kerja sebagai barista, ada yang jadi waiters gitu, segala macam, kasir gitu. Terus fenomena itu juga mungkin ada beberapa yang belajar nanam kopi, terus ada yang belajar ngolah kopinya kayak gimana dari petani kopi, mungkin ada yang belajar nyeduh kopi gimana sih caranya biar enak gitu. Bahkan ada yang mungkin tiba-tiba beli mesin kopi untuk di rumahnya, saking dia menurut dia daripada gua beli mungkin gue bikin aja sendiri di rumah mungkin. Terus juga banyak banyak hal yang bisa dibahas di dunia perkopian ini gitu. Bahkan ada narasi di mana kopi itu bisa menjadi salah satu penyebab Gen Z itu jadi boros gitu, karena emang tiap hari ngopi dan harganya juga ada yang nggak murah gitu kan. Mungkin kalau misalnya lu beli di warkop kayak 4.000 juga dapet gitu yang anget. Kalau pakai es ya udah 6.000, 7.000. Kok tahu gitu. Ya, tapi kalau kopi shop kan emang ya rata-rata kan 15.000 deh. Kayaknya 15.000 nggak ada deh. 19 lah, 19, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 tuh masih ada sih dengan range harga segitu kopi ya. Ya sebenarnya sih lagi-lagi kalau soal keuangan sih tergantung pilotnya ya, tergantung manage keuangannya gitu. Dan itu juga dibahas dari segi kesehatan juga. Kalau kopi tuh emang kita tuh butuh apa ya, buat bikin fokus gitu-gitulah. Gua nggak terlalu baca banyak banget kalau soal dari bidang kesehatan, tapi gue mau ngebahas fenomenanya aja gitu. Dan karena cukup menarik gitu, karena ya yang ngelihat aja gitu kayak orang yang ibaratnya dia nggak nyentuh kopi sama sekali tuh tiba-tiba sekarang ngopi tiap hari gitu. Itu menurut gua unik sih, sampai mungkin ada yang beli bubuknya di minimarket atau supermarket gitu, bikin di rumah segala macem. Itu salah satu fenomena yang menurut gua unik sih untuk kopi ya. Kalau menurut gua positif gitu, positif karena ya di satu sisi itu memajukan UMKM ya kan, terus menambah nilai di mata orang luar juga gitu. Kalau Indonesia tuh emang punya kopi ya, emang kita kan terkenal sama rempah-rempah, tanaman, biji-bijian gitu kan. Nah mungkin kopi itu salah satunya gitu yang bisa bikin Indonesia tuh dikenal gitu selain alamnya ya. Tapi di satu sisi juga ada beberapa kekhawatiran di mana minuman-minuman sejenis kopi seperti boba atau non coffee itu harus concern sama tingkat kemanisan atau gulanya, karena yang kita tahu ya gula itu kan penyebab diabetes ya. Sedangkan diabetes itu kan maksudnya tuh gula itu kan ada sifat adiknya ya, ada sifat kecanduannya gitu. Jadi kalau misalnya agak cukup susah sih untuk berhentinya, kecuali emang bener-bener niat gitu, kayak udah ganti pakai air putih gitu. Mungkin kalau ngopi tuh kayak minggu sekali mungkin bisa gitu. Kalau yang manis banget ya itu biasanya Gen Z nih biasanya pada minum
manis-manis gitu. Ya gue juga kadang, cuman kalau misalnya gue udah ngerasa nggak enak di perut itu langsung gue buang sih biasanya sih si yang minuman itu. Bahkan oh iya, bahkan sekarang ada kopi gerobak tuh yang biasa di jalanan gitu. Kalau kalau dulu kan kita kan nyebutnya kan Starling ya, Starbucks keliling ya. Maksudnya itu dia cuman jualan yang sasetan gitu. Bahkan itu yang beli juga kayaknya orang-orang kantor atau enggak kuli gitu biasanya yang di pinggir jalan gitu kan. Bahkan nah sekarang ada yang sedikit modern yang pakai apa sepeda listrik terus diangkat gitu, diangkat nggak tuh, dibawa kopinya di dalam terus nanti dikasih es gitu. Itu kayak udah ada jumlahnya tertentu di dalam situ di gerobak itu gitu. Bahkan ada bisa pakai QRIS segala macam. Jadi selain itu yang tadi gue bilang untuk ngebantu UMKM sama ya ngebuka pekerjaan lapangan baru. Jadi ya emang fenomena ini juga emang tiap fenomena sih ini ya apa kalau misalnya kita lihat dari sisi positifnya tuh emang ada gitu kayak entah lapangan pekerjaan baru terus ada yang mungkin yang ngebahas ya lain-lain lah gitu kan bahkan ada yang lomba baristanya juga ya kan kayaknya dari Indonesia tuh yang juara satu itu aja sih kalau soal ngomongin kopi jangan lupa ngopi guys.